Ya pemirsa, berbicara tentang PON atau Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional di Indonesia yang biasanya diselenggarakan 4 kali dalam setiap musimnya. Dan Pekan Olahraga PON ini sudah pernah diselenggarakan di Kota Medan, yaitu PON ketiga. Dan kali ini pemirsa, Sumatera Utara dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PON 2024 atau yang ke-21 bersama dengan Aceh Sumut. Nah, ini pastinya banyak sekali ya yang harus dipersiapkan. Tentu kalau kita mengacu kembali ini kepada PON 2000, maksud saya PON ketiga ya, pada waktu itu sudah sukses. Nah, itu berkat pastinya dari dukungan seluruh stakeholder. Dan kali ini untuk 2024 pastinya seluruh stakeholder juga harus terlibat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan PON 2024 ini. Dan tentunya kalau ngomongin PON ini pasti harus ada narasumbernya. Tapi sebelum untuk saya perkenalkan narasumber saya mau nyapa pemirsa dulu nih. Halo, apa kabar Anda? Senang sekali ya, saya Azimah Zahrianis kembali hadir nih di Bar Kompur. Dan saya nggak sendirian ini pemirsa. Pastinya ada sosok cowok tampan lah, pokoknya tampan kali lah hari ini. Pokoknya kalau ngelihat hari ini tuh saya langsung kayak catching, langsung terpana. Siapa sosok itu? Mulai. Tuh, udah denger suara-suara batuknya. Langsung aja ya. Tahu, yang paling rawan pemirsa, kata-kata tampan. Kata pantun, kalau sampan katakan sampan, jangan dia tebang batang kelapa. Cakep. Memang bolehlah tampan, tapi ingat usia saya sudah tua, ya kan? Tetap tampan kan? Tapi ada hal yang paling bagus di sini. Apa tuh? Kata orang Garu, batang garu. Cakep. Jangan duduk sambil makan sate. Memang saya pakai dasi biru, bersama Bapak juga pakai jas biru. Ini bukan rombongan party. Intinya kami adalah bicara masalah PON yang jelasnya. Yang jelasnya hari ini. Iya. Kalau katanya ada landak mandi di kubangan. Cakep. Jangan ditangkap si ikan paus. Cakep. Tentu kita nantikan masyarakat dalam dukungan. Betul. Tapi yang paling utama kali ini kita bicara dukungan daripada pihak kampus, ya kan? Baik, sesuai dengan topik kita hari ini ya Bang ya, dukungan kampus untuk sukseskan PON 2024. Alhamdulillah. Betul. Udah ada tokoh-tokoh kita hari ini. Siapa kira-kira? Satu orang ini adalah Bapak Doktor Radiman, Sarjana Ekonomi MSI. Artinya ini merupakan Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentu ada pula adik kita yang ganteng ini yang bakal merubah posisi perolehan medali di cabang karate. Ini atlet karate. Yaitu adik kita M. Arif Fadilah, atlet Pelatda Sumatera Utara. Kita sapa dulu ya Bang. Iya, halo apa kabar? Tapi ini Bapak dan Arif ya Bang Munir. Ada satu pantun untuk adik kita Arif ini. Oh silakan Bang Munir. Siapa bilang belimbing tak asam, sudahlah asam kelap pula. Siapa bilang adik kita Arif gak agak hitam, sudahlah hitam berkilat pula. Ini akibat apa? Akibat banyak latihan. Betul. Banyak latihan ini. Tapi tidak mengurangi ketampanan ya Bang Munir iyalah. Ya. Tapi yang jelasnya, apa tuh? Kalau manggis katakan manggis, jangan manggis putih terasa manis. Cakep. Memang kalau dari wajah kita lihat adik kita ini bengis, tapi aku yakin hatinya romantis. Wih, kita buktikan. Bukan tahu. Pokoknya loh, dia pun bingung macam mana lah aku balas pantun Wak ini katanya. Wak dibilangnya aku nanti. Iya, masih syukur Wak ya daripada kakek ya. Sama itu beda-beda tipis. Oh beda tipis. Baik, ini sudah hadir kedua narasumber kita pada hari ini Bang Munir. Ada Pak Radiman dan juga Arif di sini. Dan kita berbicara tentang topik yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dukungan kampus sukseskan PON 2024. Pastinya ya seluruh stakeholder ini bekerja sama untuk mendukung penyelenggaraan demi suksesnya PON 2024. Lantas nih Bang Munir. Kalau ngomongin stakeholder, ada satu hal nih di mana ada kampus yang ikut untuk mensukseskan PON 2024 ya. 2024 ini seperti apa? Kira-kira ini saya mau bertanya kepada Pak Radiman ini. Kira-kira seperti apa nih peran kampus dalam selama ini ya untuk mensukseskan penyelenggaraan PON setiap tahunnya, apalagi tahun 2024 Sumut Pak menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PON. Seperti apa kira-kira nih Pak? Baik, terima kasih. Kampus tentunya memiliki wadah unit kegiatan mahasiswa
yang menyalurkan minat dan bakat seluruh mahasiswa. Dalam hal ini tentunya, apalagi menjelang PON 2024 ini, Sumut tentunya akan fokus mempersiapkan seluruh atletnya di berbagai cabang olahraga. Dan UMSU dalam hal ini memberikan apresiasi kepada atlet-atlet Sumut untuk berkuliah dengan memberikan potongan uang kuliah kepada mahasiswa yang punya minat baik di cabang olahraga, seni, dan budaya. Selain itu juga di samping adanya reward berupa beasiswa, juga diberikan apresiasi dana pembinaan ketika atlet-atlet yang dipersiapkan menjelang PON ini memiliki prestasi di berbagai cabang baik dalam maupun di luar negeri. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke, berarti ada dukungan kampus ya, memang saat ini sudah mulai sadar ya bahwa bukan hanya akademis yang harus ditonjolkan, tapi juga sisi-sisi lain yang non-akademis juga harus ditonjolkan nih Bang Mun. Artinya untuk meningkatkan prestasi adik-adik kita, khususnya mahasiswa yang punya prestasi dalam bidang olahraga. Ini luar biasa, Rik. Artinya kenapa saya bilang luar biasa? Berbahagialah kamu. Hari ini ayahandamu, ini ayahandamu loh ya, sudah membuka hati, memberikan potongan. Cuman kau pesankan, bolehlah potongan uang kuliah boleh, tapi jangan potongan nilai indikasi daripada IP-mu ya kan. Nah, gawat nanti ya kan. Ya jadi ya, mudah-mudahan kau pun rajin-rajin lah belajar, jangan tak rajin. Artinya biar prestasimu meningkat, prestasi olahraganya meningkat, prestasi kemahasiswaannya pun tak boleh ditinggalkan. Artinya harus jalan. Nah, sekarang aku tanya juga ini. Silakan Bang Munir. Sebagai atlet karate, targetmu apa? PON 21. Baik. Kalau target saya rasa saya pribadi saya bakal berikan yang terbaik, terus saya bakal buktikan saya bisa raih medali emas di PON 2024. Mantap. Tapi jangan pakai saya rasa. Saya akan teguhkan medali emas untuk Sumatera Utara. Itu berpaten. Bangun optimisme ya Bang. Iya, dari jangan pakai sekarang, rasa-rasa. Nanti dapat kau garam darah tinggimu kamu. Rasa. Kelat jadinya ya kan. Nah, jadi harus artinya kenapa? Dengan begitu, satu hal yang paling indah sama kalau sempat kau mendulang emas, artinya status karate di Sumatera Utara akan berubah dalam perolehan emasnya nanti. Kan ini investasi bagi pengcap ataupun pengda karate yang ada di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Bagaimana? Aku mau buka-buka sedikit ini. Kau jangan tersinggung, tapi kau terbuka selama pengda. Ya. Servisnya semua. Alhamdulillah diservis betul-betul sama. Tak ada kendala. Alhamdulillah sejauh ini itu yang perlu. Karena tak ada artinya kalau kita bercita-cita mulai pas begitu sesuatunya agak terkendala kan gitu kan. Nah, itu dia yang paling penting itu. Ya, langsung dibuka-buka aja oh ya. Oh iyalah, agak buka sedikit. Karena kenapa? Biar dengar pengdanya, biar juga pemerintah provinsi Sumatera Utara tahu oh ini kekurangannya. Jadi difus. Dan gitu. Tapi kita juga pengen tahu nih, kan Arif sendiri adalah sebagai mahasiswa juga ini pastinya kan ya melibatkan dengan kampus. Nah kalau tadi Pak Radipon bilang udah ada dukungan-dukungan seperti ya beasiswa uang kuliah dan lain-lain. Seperti apa nih kalau menurut kamu? Apalagi sih fasilitas yang harus diperlukan nih untuk pada atlet-atlet kira-kira apalagi dimasukkan mumpung ada dosennya di sini nih. Gimana nih kira-kira? Sejauh ini kampus UMS itu luar biasa karena kami itu difasilitasi 1 tahun tuh 2 kali keluar. Yang pertama tuh internasional, yang kedua itu nasional. Jadi selalu rutin gitu. Jadi hasil latihan kami itu bisa kami buktikan di event-event gitu. Ini luar biasa. Ini bilangkannya luar biasa bukan karena ada kepala biru sini kan. Nanti karena ada kepala biru luar biasa. Di belakang ngocehnya luar biasa. Ini yang kita takut. Tapi ini benar ya. Benar. Ya. Ada review ya Bang, ya, testimoni langsung. Memang demikian ya. Kalau pihak kampus apalagi mahasiswanya saat ini udah berprestasi, kalau nggak diberi finance juga apalah upaya mereka kan. Ya tentu kau bahagia lah pula, orang tuamu berbahagia, kau berbahagia, seluruhnya masyarakat Sumatera Utara berbahagia. Ini luar biasa ini. Nah, ini dia. Cuman Bang, artinya apa? Panggil Bapak aja lebih enak. Pak Dokter aja ya kan? Iya, siap. Pak Dokter, tentu pula di dalam kampus, beberapa ikon olahraga yang ada di kampus, sistem menggiatkannya ini kan tadi ada UKM, bukan usaha kecil menengah. Unit kegiatan mahasiswa.
artinya sejauh mana tentang memberikan garansi terhadap mahasiswa agar dia beraktivitas dalam kegiatan sesuai talentnya, sesuai kemampuannya. Kita di UMSU punya 15 unit kegiatan mahasiswa dan mayoritas itu cabang olahraga. Dan boleh saya katakan bahwa UMSU hampir mewadahi semua jenis olahraga, terutama cabang-cabang PON yang akan diselenggarakan di 2024. Dan kita memiliki budget tahunan untuk membina anak-anak yang kuliah di UMSU, terutama yang memiliki minat dan bakat. Bukan hanya sekedar finansial. Kalau finansial kita malah khawatir mereka nggak mau tamat ini. Betul. Karena satu kejuaraan internasional, ini saya bocorkan nih, Arif ini. Satu kejuaraan internasional itu bisa dapat 3 juta per event. Kalau 10 kali, apa tidak 30 juta juga itu, Pak? Ya, tapi saya takut kalau 10 kali sakit kuning pula. Itu yang kita khawatirkan. Iya, itu dia. Di samping itu juga kita memberikan kemudahan mendampingi secara akademik. Jadi kekhawatiran kita dengan menseriusi bidang minat dan bakatnya, sehingga mengabaikan akademik, inilah yang kita lakukan pendampingan, sehingga kita berharap tahun ini mudah-mudahan tamat nih Arif ini menjadi sarjana ini. Seperti itu kira-kira. Jadi sarjana apa nanti? Sarjana manajemen. Ekonomi. Ya, ekonomi. Jelas, mantap. Jadi ekonomi yang terbaik lah nanti. Amin. Tentu pula Rip, hati-hati Rip. Ini agak lari sedikit. Apa tuh? Kalau orang ekonomi ini, walaupun kau berumah tangga, jangan nanti marginalnya terlalu ketat kali, ya kan? Kadang-kadang kalau udah ekonomi, segala pengeluaran pemasukan dihitung mentah-mentah. Cash flow-nya dihajar habis. Perhitungan ya Bang? Perhitungan ya? Oke, jangan Rip ya. Baik, nah tadi kalau dari Pak Radiman kita dengar bahwa ada kegiatan mahasiswa yang memang diperuntukkan untuk itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ada penjaringan khusus nggak sih untuk atlet-atlet yang memang berkeinginan nih untuk masuk ke dalam kampus seperti itu? Kira-kira seperti apa? Di awal perkuliahan, kita biasanya memperkenalkan seluruh jenis UKM kepada mahasiswa baru. Di sana biasanya anak-anak mahasiswa baru akan datang sendirinya ke UKM sesuai dengan peminatannya. Setelah itu akan dilakukan proses seleksi layak untuk dilanjutkan ke level yang lebih tinggi atau dimulai dari dasar. Jadi kita tidak hanya mengembangkan yang sudah ada seperti Arif ini kan dari kecil, kalau tidak salah saya dari SD atau SMP itu sudah berproses di karate. Tapi bagi pemula itu kita siapkan wadahnya agar mereka juga bisa menyalurkan bakatnya. Jadi sehingga yang pemula itu kita berikan ke level-level lokal kompetisinya, tetapi yang sudah jadi seperti Arif dan teman-teman itu kita naikkan ke level nasional dan internasional. Sehingga dua-duanya terakomodir, baik yang baru berproses maupun atlet yang sudah jadi begitu. Oke Pak, ini artinya kan ya sambil dengan akademis ada non akademis juga yang didukung Pak. Nah, kalau Bapak sendiri nih melihat anak-anak mahasiswa nih yang harus punya bagi waktu nih, sepertinya ini hal yang menguntungkan kah atau mungkin ini merugikan mahasiswa nih Pak? Karena kan kayak Arif sendiri platdanya juga ya kan dia diasramain gitu ya dan lama prosesnya dan harus ketinggalan pelajaran. Nah, seperti apa nih kira-kira Pak? Zaman sekarang kan dengan adanya model pembelajaran e-learning, ini lebih mudah sehingga mahasiswa itu bisa mengakses lewat internet apa-apa saja materi yang akan disampaikan dosen. Mahasiswa kami itu Mbak, itu ada di dalam negeri dan ada di luar negeri. Karena model pembelajaran kita bisa tatap muka secara langsung dan boleh juga melalui pembelajaran e-learning atau media online sehingga tidak menjadi kendala sebenarnya aktivitas yang dilakukan sesuai dengan minatnya masing-masing gitu. Artinya ada transformasi digital yang benar-benar dimanfaatkan ya Pak untuk memperuntungkan ya memudahkan seluruh masyarakat terutama mahasiswa dalam menempuh apa yang ingin didapatkan dari informasi, betul ya Pak ya? Baik, luar biasa ya pembahasan kita ya Bang. Gitu. Jadi abang gimana dulu? Ya awak stambu zaman gak enak pula kan. Sudah kuliah kalau nggak 75% kehadiranmu hati-hati. Sekarang kan udah enak. Yang penting ada HP, ada laptop, udah. Ya selesai ya Bang. Kuliah terbang aja, kuliah terbang istilahnya. Dengan memang media digital yang digalak-galakan ya Bang. Dan ini seru banget pembahasan kita tentang dukungan kampus ya dalam sukseskan PON. Sayang sekali nih Bang, kita harus rehat sejenak. Yang jelasnya. Iya, apa tuh?
Kalau kataku pantun luar biasa yang biasanya itu kerakap Apa tuh, batang apa tuh, kerakap apa tuh? jangan ditebang batang timun. Cakep. Bercakap kita banyak bercakap, elok kita dengarkan musik dengan sambil minum. Kan itu dia. Ya, inilah dia Marco Band dengan lagunya Terbang. Silakan. Ya, halo, kembali lagi bersama dengan kami nih di Markombur, masih dengan saya Zizi dan rekan saya, siapa lagi kalau bukan Bang Munir ya. Iya, tentu pula berbahagia kita bersama hari ini. Karena kenapa? Satu segmen telah kita lalui. Segmen Betul. kedua ini mau kita kejar nih sama si Arif ini. Betul. Karena kenapa? Nampaknya Arif senyum-senyum aja dari tadi. Target udah dinyatakan emas. Amin. Cuman persiapan sudah pula dibuka. Dukungan finansial sudah diberikan. Tentu secara psikologi. Nyaman nggak dengan target yang kau capaikan tadi? Sedikit ada tekanan. Yang jelasnya pesan saya kepada Arif, enjoy it. Nah, artinya target emas, tapi di dalam mindset harus santai dan surprise. Jangan sempat terbebani, menjadikan beban sendiri, akhirnya target tak tercapai, nggak usah kan emas, perunggu pun tak dapat. Ini yang kacau. Nah, kemudian kesehatanmu harus kau fokuskan, jaga. Pesanku satu, jangan dulu kemana-mana pikiran. Paham ya? Harus fokus ya, betul. Karena harapanmu ini, cita-citamu ini bukan untuk dirimu. Untuk perolehan status perolehan medali di tabel medali untuk Sumatera Utara. Paham ya? Harapan di tanganmu. Betul sekali ya. Dan kita pengen tahu juga ya persiapan-persiapan apa nih kira-kira yang dipersiapkan oleh Adinda Arif nih Iya. selama, sudah berapa lama nih untuk persiapan ponnya? Persiapan saya mulai dari tahun kemarin, Januari. Januari ya. Di situ udah mulai latihan setiap hari, kecuali minggu baru off. Iya, apalagi saya dapat bocoran kamu ambil kelas di komite. Iya. Wah, ini bukan main-main komite ini. Persainganmu ketat. Menurut prediksimu yang paling terberat mana? Sejauh ini Jawa Barat. Jawa Barat ya. Karena memang dalam perolehan medali pun mereka sangat luar biasa. Bisanya kamu atasi? Insya Allah. Hei, ini kita Masih bisa lah kalau harus suruh udah poin. jadi atlet, udah menuju pon, ini pastinya sudah siap ya dengan Iya. segala hal-hal yang memang harus dicapai dengan target emas ya. Ini berat loh, pemikul tanggung jawab berat loh untuk emas 2024 di pon Pokoknya 2024 gini, ya. istilah kata orang, kalau diremas batang diremas, jangan ambil batang untuk di blender. Jangan nanti udah semangatnya panas, pas di arena jadi minder. Jangan. Harus full time, ya kan? Apapun terjadilah, ya kan? Babak belur lah, pokoknya main fight. Tapi namanya karate tak ada babak belurnya, ya kan? Ada tatanan etika, kode etiknya dan sebagainya diatur ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita udah nanya-nanya ke Arif, kita tanya ke Pak Dokter Radiman lagi nih balik ya. Nah, ini kan pastinya seluruh stakeholder Pak ini memberikan dukungan full terhadap penyelenggaraan PON 2024. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak sih efeknya nih bagi kampus, bagi mahasiswa? Kira-kira seperti apa? Apa yang Bapak rasakan seperti itu? Tentu karena mengikuti event bergengsi seperti PON ini akan berpengaruh besar terhadap nama baik universitas. Baik. Otomatis kan orang-orang yang berminat sesuai dengan cabangnya Arif misalkan, ini akan berusaha lebih serius, lebih fokus untuk membanggakan UMSU menjadi kampusnya sendiri dengan perolehan medali nanti suatu saat ya kita harapkan begitu. Maka oleh karena itu kami mengajak masyarakat Sumut sesungguhnya yang punya minat bakat, ayo kuliah di UMSU. Artinya UMSU punya segudang prestasi dan kami memberikan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas menjadikan UMSU menjadi gudangnya atlet di Indonesia seperti itu. Hati-hati, Kumpul Rip. ya. Hati-hati. Kenapa? Secara nggak langsung, kau udah masuk di dalam tim marketing. Yes, betul kan? Itu pasti. Salah Karena satu kenapa saya strategi bilang ya. tim marketing?
Dengan prestasimu yang luar biasa, maka terangkatlah UMSU. Yes. Dengan terangkatnya UMSU, maka ramailah mahasiswa masa tahun ajaran yang akan datang. Yes. Tenang aja. Ini makin berat lagi ya. Bukan, nanti bisik-bisik, Pak. Apa tuh? Kompensasinya Pak, per mahasiswa sekian. Bilang gitu aja, tenang-tenang. Udah ngerti lah ya. Iya. Udah tahu sama tahu, betul sekali. Inilah luar biasanya, kenapa? Iya. Ya itulah dia. Artinya satu lembaga itu, akreditas baik atau tidaknya satu lembaga itu, kepada pengelola lembaga itu sendiri tumpuannya. Kan gitu, kalau nggak mau baik, ya tidur-tidur aja. Kalau mau baik, silakan mengkondisikan, menciptakan yang terbaik. Itu dia. Oke. Hari ini Arif, sebagai atlet pelatda, Rip, saya mau tanya lah sama kau. Jadi satu hari itu waktumu, ini to the point aja ini, dalam katakanlah untuk mengambil istirahatmu berapa jam lah? Saya pagi latihan di rumah sekarang. Enggak latihannya, istirahatnya. Istirahat saya. Breaknya, enjoynya. Enjoynya setengah hari dulu. Oh, nanti over capacity kau latihan juga, nanti jadi over dia kan jadi masalah kan. Nah, itu dari sakit. Kalau sakit kuning masih lumayan. Jadi sakit apa yang Kau mau berat? tahu, dropping kau itu akhirnya membuat kau lemah, patah semangat bisa. Karena tingkat jenuh itu. Karena itu di dalam kondisi atlet pun dipelajari. Makanya ada namanya dokter atlet, ada psikologi atlet, itu harus. Berarti kalau jadi atlet harus ada rehatnya juga ya Bang Maher Harus ya? ada, nggak bisa. Nah, podingmu kau jaga dan sebagainya. Itu udah kau dapatkan lah, udah tenang. Jadi ada istilah healing itu benar ya. Jadi nggak semua yang karena bekerja, karena capek di kampus, tapi atlet juga butuh healing ya. Kalau anak muda bilang ya, Rif ya. Selain healing tahu, Apa tuh? sekarang mau saya tanya dukungan. Dukungan itu kan tidak dari kampus saja, dari internal kita sendiri. Kalau kampus itu eksternal kita, internal kita keluarga gimana? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Keluarga semuanya. Berarti nanti bakalan kalau live dia itu semua keluargamu lihat TV lagi nih. Oh, Arif ya kan? Supporter full ya. Iya, supporter full lah. Betul. Nah tadi Bang Munir udah ngomongin soal dukungan dari diri sendiri. Nah kita juga pengen tahu nih dukungan apa yang diberikan pihak kampus khususnya nih karena ada langsung dosennya ya di sini ya. Seperti apa nih Pak untuk para atlet yang akan bertanding? Apakah ada perhatian khusus atau mungkin diberikan fasilitas khusus nih Pak selain yang tadi beasiswa ya Pak? Ini kan untuk persiapan nih menuju 2024 PON-nya seperti apa nih Pak? Iya, tentu kampus sangat mendukung penuh. Apalagi ini marwahnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah tentunya. UMSU meningkatkan semacam porsi bagi adik-adik. Kalau PON misalkan 2024, jadi kita mempersiapkan 3 kejuaraan internasional menjelang PON. Itu sudah kita agendakan. Dalam waktu dekat kami akan berangkat ke Malaysia. Itu ada sekitar 10 atlet sumut, rata-rata atlet sumut yang akan kita uji coba tanding ke Malaysia di kejuaraan internasional. Itulah buktinya bahwa kita sangat mendukung UMSU menjadi juara umum tuan rumah, terutama di cabang karate ini. Karena jujur UMSU itu tempat gudangnya atlet karate. Dan bukan berarti di cabang lain kita tidak unggul, tapi karate ini sudah mentradisi di UMSU menjadi unggulan kita di sana. Jadi selain dari kejuaraan internasional, kita juga memberikan kesempatan untuk TC bersama. Jadi adik-adik yang bergabung di UKM itu ada TC bersama. Nah, di samping refreshing, di situ juga ajang untuk saling mereka bertukar pikiran, bertukar informasi, bertukar pengalaman, sehingga kita berharap pas nanti di puncak PON di 2024 apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada kejenuhan dan sebagainya, mudah-mudahan itu bisa diatasi seperti itu. Cuman satu pertanyaan lagi. Apa tuh Bang? Ini kan Pak Dokter ini luar biasa ini. Saya mau tanya, Pak Dokter memang orang atlet karate? Saya malah pencaksilat Pak. Luar biasa. Haluan Apa beda suci? ya, tapi Iya. visinya tetap satu untuk meraih cita-cita kita ya, meraih cita-cita untuk mendapatkan target emas 2024. Seperti lagu yang satu ini adalah meraih mimpi, dan ini dia, kita saksikan dulu sebelum kita berjeda, dan ini dia persembahan dari Marco Band, Peraih BB.
memang hari ini seru kali ya ngomongin soal PON 2024, apalagi langsung dengan atletnya di sini ya Bang Munir ya. Bukan seru aja. Apa tuh? Jadi yang paling luar biasa menyambung yang tadi, yang satu bidangnya seni bela diri, yang satu bela diri. Ini sama-sama olahraga keras. Bela diri dengan seni bela diri lain. Kalau seni bela diri olahraga yang berdasarkan tradisi budaya. Itulah pencak silat. Itu dia. Hari ini luar biasa. Artinya kalau ke lahat, pergi ke lahat. Jangan duduk sambil makan sate. Memang yang memimpin adalah olahraga pencak silat. Tapi yang dipimpinnya atlet karate. Bukan tamu. Ini luar biasa. Ya, luar biasa ini. Apa deh. Jadi inilah. Jadi tak salah pula istilah dibilang orang. Apa tuh Bang? Kampus luar biasa, kampus winner number 1 untuk Asia Tenggara. Kampus swasta, itu dia. Keren-keren. Artinya memang ya karena ada prestasi-prestasi ini ya, memang mahasiswa ini mendukung sekali untuk perubahan dan nama baik kampus ya Bang. Iya, akreditas juga. Akreditasnya didukung oleh prestasi dan juga kegiatan mahasiswanya di luar daripada kurikulum yang ada. Itu dia. Oke, tapi Bang Munir ini kan dua-duanya atlet bela diri ya, tapi kita juga tahu bahwa di PON saat ini sudah muncul e-sport nih Bang Munir. Ada Mobile Legends dan kawan-kawannya lah, pokoknya banyak kali e-sport itu ya Pak ya. Nah kira-kira gimana nih Pak, apa ada di UMSU sendiri, ada nggak sih atlet yang dari e-sport itu? Ada, jadi kami ini bulan-bulannya pendaftaran ini untuk lomba UICC namanya. UICC ini adalah ajang tahunan di UMSU dalam menyambut milad Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita menyelenggarakan lomba e-sport, Mobile Legend di samping dengan cabang-cabang ilmiah lain. Karena kita menyahuti persoalan menjelang PON ini, e-sport menjadi salah satu yang diperlombakan. Kita juga menyahuti itu membuat event internal. Mudah-mudahan nanti hasil perlombaan yang diselenggarakan oleh UMSU bisa dipakai untuk lomba di PON nantinya, itu harapan kita. Oke, ini sebelum saya kasih waktu untuk Bang Munir bertanya nih Pak. Jadi kan lomba e-sport ini artinya memakai gadget ya Pak ya. Gadget difokuskan untuk latihan pastinya nih Pak. Lantas nih Pak, ada nggak sih anak-anak UMSU ataupun anak-anak kampus yang mungkin berdalih ya bahwa memang karena terlalu fokus jadi ketinggalan pelajaran sampai saking susahnya itu ya Pak ya. Jadi main handphone terus, gimana nih Pak antisipasinya sebagai dosen ini Pak? Iya, kita memberikan dispensasi bagi anak-anak yang sedang mengikuti lomba. Jadi insya Allah tidak akan terkendala akademiknya karena lomba. Karena kita memang memperlakukan khusus, tidak akan sama mahasiswa yang hanya fokus akademik dengan mahasiswa yang akademik tapi plus ditambah dengan usahanya untuk meningkatkan minat dan bakat. Jadi perhatian kita khusus kepada anak-anak yang ikuti lomba. Apalagi ini PON, Marwah Sumut, kita akan lebih memperhatikan. Mungkin di sini banyak pelatihan, banyak latihan, kemudian banyak event yang akan mereka hadapi menjelang PON. Tentunya kami akan memberikan kemudahan dan pendampingan kepada anak-anak, baik untuk hal yang berkaitan dengan akademiknya maupun hal-hal teknis lain di dalam kampus, seperti itu. Tuh Bang Munir, jadi sekarang udah ada main-main gadget yang bermanfaat Bang. Saya tahu, dia bukan eksibisi, bahkan medalinya menentukan posisi. Benar. Betul. Jadi ini dia, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang seusia saya nih, kadang-kadang namanya usaha gaptek. Kalau kata orang, jangan nampak kali tuanya. Enggak. Oh enggak ya. Cuman jadi sepatu batanya tak boleh juga hilang. Tahu sepatu bata? Memang old fashion sekali ya Anda. Kenapa ya? sepatu bata? Kenapa? Separuh tua bok tanah tadi tidak boleh hilang. Oh kirain karena old fashion ya, bukan ya? Dapat istilah Saya baru. salah. Apa ternyata. Gus nengok-nengok? Nggak nanya kau. Ku tengok asik merhatiin aja, pernah kau tanya? Jangan sama aku, jangan Pak Munir. Sama Pak Dokter, sama Arif. Sama Bapak dosen lah ya. Iya, Bapak dosen. siap. Tadi saya dengar ada e-sport. Kita kan sebagai pemain Mobile Legend nih. Oh atlet juga? Iya dong. Kita sebagai Mobile Legend nih. Yang dari luar bisa nggak ikut ke dalam UMSU gitu? Pengen juga sih kita ikut, atau bisa jadi ikut PON ya kan? Iya. Memang UICC event internal ini adalah karena ada kaitannya dengan pemeringkatan universitas. Jadi kami memang memperlombakan antar universitas se-Indonesia. Yang terakhir tahun yang lalu itu UMSU final dengan BINUS Jakarta. Jadi itu event tahunan.
Jadi kalau kami buka open mungkin nanti bisa kalah itu nanti UMSU kan gitu ya. Tapi di lain kesempatan mungkin kita pertimbangkan membuka secara open sehingga vokalis kita bisa ikut nanti di lomba Mobile Legend atau e-sport berikutnya begitu. Aku tahunya maksud Pak Dokter tadi. Nggak berani dia nyampaikan. Boleh aja kau ikut, tapi daftar dulu jadi mahasiswa. Itu udah tahu nyawa itu lah. Terselip ya. Cuman segan nyampaikannya. Makanya Gus, kalau mau ikut jangan kau ketinggalan. Aku tahu kau jago, tapi daftar kau jadi mahasiswa UMSU. Insya Allah nggak ada kendala lah itu. Betul sekali. Itu dia. Iya. Jadi kalau Bang Munir nggak ada niat juga kayak Bang Agus kira-kira? Aku bagaimana lah nggak meniat. S1 sudah, S2 udah. S3 udah. S3 inilah lagi kupikirkan. Habis itu stellar ya? Aku takut SGTK. Apa tuh? Sekolah gagal terus kawin lagi katanya kan Aduh, kacau juga. ini bahaya Tapi nih. nggak ada itu. Iya. Orientasi seperti itu tak ada. Yang intinya sesuai dengan komitmen kita bersama pada PON 2024, PON 21. Insya Allah Sumatera Utara akan meningkatkan predikatnya. Amin. Yang tadi 10 besar naik pula jadi 5 besar. Minimal Amin. itu. Amin. Ataupun jadi 3 besar. Ini kan luar biasa. Memang berat tugasnya. Tapi kalau semuanya mau mendukung, nggak ada yang susah. Karena segala suatu pekerjaan, segala sesuatu pekerjaan itu harus didukung dalam bentuk kerja yang sama. Makin ingin dia kalau bahu-bahu. Itu dia Ji. Oke, mantap. Apalagi ya, ini memang tuan kalau rumah. ketua ya. Betul, lebih berat lagi tanggung jawabnya ya. Betul. Artinya ada satu beban moral di situ. Ya. Jangan beban moral lah, tanggung jawab moral. Saya pikir tanggung jawab moral. Iya, betul. Tuan rumah selain mensukseskan penyelenggaraan harus sukses juga dalam perolehan medalinya. Nah, jadi artinya segala sarana prasarana harus menyambut duta-duta atlet yang ada dari daerah untuk menjadi nyaman. Tak pun dia dalam event-event PON, dia akan kembali lagi membelanjakan uangnya untuk di Sumatera Utara. Jadi ini kan segala nilai perekonomian dan sebagainya akan meningkat. Karena nilai belanja orang akan naik. Betul. Souvenir akan tajir kan gitu. Ini menarik nih, saya langsung terpikir ini. Masuk kenapa? ke dalam pernyataan Bang Munir, ini saya jadi bertanya, kira-kira seperti apa ya partisipasi dari mahasiswa-mahasiswa nih? Kalau Arif sendiri kan dia adalah atlet nih, kita pengen tahu nih, selain atlet kira-kira partisipasi apa yang bisa digerakkan nih untuk para mahasiswa, khususnya generasi-generasi muda di luar sana nih Rif, untuk membangkitkan dan mensukseskan PON 2024, kira-kira seperti apa nih? Kok menurut kamu? Menurut saya meningkatkan semangat. Betul, mahasiswa-mahasiswa. ya mensukseskan ya. Kalau kamu kan mensukseskannya dengan cara ya ikut jadi atlet nih, berpartisipasi aktif langsung nih dalam penyelenggaraan. Nah, yang tidak langsung nih kan banyak sekali generasi-generasi muda yang mungkin bukan atlet atau yang di luar sana yang memang ya ingin berkecimpung nih dalam pensuksesan PON itu sendiri. Seperti apa nih kira-kira? Mungkin ya untuk kami itu membutuhkan doa, terus mungkin jadi tim hore-hore lah nanti di PON nanti. Ya, gitu. Supporter ya. Jadi Supporter ya, betul. Aku tidak pula lagi selain tim hore-hore, Apa lagi, Bang? ada unit Kegiatan mahasiswa. Tentu kan ada pula unit UMKM-nya, artinya dalam kriya atau karya kerajinan tangan atau bazar gitu ya. Nyablon kaos PON 21 Sumatera Utara Aceh. Mantap juga tuh ya Bang ya, jadi income bentuk bagus. dukungan juga. Iya, Iya. bentuk dukungan. Betul. Jadi itu selain dia didukung dengan label merek yang ada, tentu income-nya akan masuk. Nah, di situ dia. Tajir itu, laris itu. Percayalah, semua menginginkan. Betul sekali. Nah, pastinya banyak sekali ya hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda. Betul. Dan tentunya hal-hal yang memang ini waktunya anak muda Bang Munir. Betul, ya. saya tahu. Artinya tak boleh berpangku tangan. Iya. Yang satu berjuang untuk meningkatkan perolehan medali, Betul. yang satu berjuang meningkatkan ekonomi. Betul, jadi Masing-masing semua efek berjuang. domino ya Bang ya. Iya, Betul, dominannya ini ada, masuk ya. semuanya ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah mendengarkan partisipasi aktif sebagai generasi muda dari seorang atlet, kita juga pengen tahu nih, kira-kira kalau Pak Dokter sendiri nih melihat, kan sudah pernah ya diselenggarakan sebelum-sebelumnya PON di berbagai daerah. Nah,
saat ini adalah Sumatera Utara. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan dukungan dari pemerintah ini kalau Bapak sendiri melihat apakah makin meningkat atau mungkin biasa aja atau gimana nih Pak kira-kira? Tentunya harus semakin meningkat seperti itu. Apalagi kita melihat modernisasi di cabang olahraga ini juga sudah mulai digalakkan seperti itu ya. Kalau tadi bincang-bincang dengan Pak Munir, kalau di zaman Pak Munir dulu tradisional pengelolaan olahraga, sekarang kan digitalisasi. Penilaian juga digital. Pertandingan olahraga itu bisa direview ulang dan hasilnya bisa berubah. Maka oleh karena itu saya melihat modernisasi teknologi dalam cabang-cabang olahraga perlu ditingkatkan dalam upaya perolehan maksimal dan lebih akurat juga gitu, sehingga tidak ada atlet yang dirugikan dalam berbagai kompetisi atau cabang olahraga terutama di PON ini nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya kita untuk menjaga sportivitas menjadi tuan rumah yang baik sehingga seluruh peserta PON merasa terlayani dengan baik oleh masyarakat Sumut dan Aceh. Itu yang kedua yang menjadi harapan kita bersama, sehingga citra Sumut sebagai daerah yang dianggap sebagai orangnya keras tapi ternyata hatinya lembut ya. Betul. Berkat pelayanan yang baik dari kita semuanya, terutama para generasi muda begitu. Baik, tadi kita sudah mendengarkan juga sedikit harapan ini dari Pak Dosan ya, Pak Radiman ya. Dan kita juga pengen tahu nih karena ternyata sudah 1 jam Bang Munir. Jadi kita kayak pengen tahu juga kan. Aku tahu kali. Oh tahu ya Bang ya? Karena betul kenapa? Kali. Kenapa Agar tuh? lebih tahu lagi, satu hal yang paling kita harapkan di dalam kebersamaan ini, tentu kita minta juga pengharapan daripada si Arif, Adinda kita sebagai atlet untuk apalah closing statement terakhirmu. Silakan. Coba. Misalnya permintaanmu kepada pemerintah provinsi selaku atlet yang akan mendukung Provinsi Sumatera dan menjadi utusan Provinsi Sumatera Utara. Tapi jangan minta ke kampus lagi, kampus dan dukung kos penuhnya. Kepada pemerintah provinsi dong, ya kan? Kira-kira gimana nih Arif? Harapan saya buat pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini supaya terus meningkatkan dorongan sama kami. Alhamdulillah sekarang kan udah dibantu, udah banyak diberi finansial, dibantu melalui vitamin-vitamin atau alat-alat olahraga. Nah, harapan saya juga apabila nanti kami mencapai prestasi yang baik, saya berharap mendapatkan mungkin pekerjaan yang yang luar biasa lah gitu. Tentu itu harapanmu untuk pemerintah. Sekarang harapanmu untuk kawan kamu satu tim. Nah, awakmu tahu juga ini, kalian punya tim, berbagai tingkat kelas. Jadi harapan saya buat teman-teman saya tetap semangat, kekompakan dijaga, terus istirahat dijaga, latihan dijaga. Ayo sama-sama kita bangkit bela Sumatera Utara. Satu luar lagi biasa. harapanmu apa gitu? untuk masyarakatmu. Ya harus panjang ya Bang enggak, ya? kenapa harus satu-satu bilangnya Pak? Silakan Arif. Singkat, padat dan jelas ya. Harapan bagi masyarakat, ayo doain kami para atlet Sumatera Utara supaya kami memperoleh hasil yang semaksimal mungkin di PON 2024 luar biasa. Kalau Pak Dokter sendiri apa harapannya Pak? Saya berharap karena ini tuan rumah ya, momentum ini harus kita harus kita manfaatkan untuk memperbaiki peringkat Sumut di ajang PON tahun ini. Karena kita melihat bahwa trennya di Indonesia, kalau tuan rumah biasanya peringkatnya bagus. Seperti itu. Maka kalau kita menjadi tuan rumah peringkatnya jeblok, ini menjadi membuat PR tersendiri juga bagi pengurus berikutnya, bagi pengurus olahraga berikutnya. Maka kita berharap momentum ini yang pertama harus kita manfaatkan, kemudian yang kedua jadilah menjadi tuan rumah yang baik sehingga tamu-tamu kita dari berbagai provinsi di Indonesia merasa terlindungi, merasa terayomi, sehingga nggak ada lagi mudah-mudahan suatu saat kita mendengar ada begal di tengah-tengah PON Sumut dan Aceh ini. Kemudian yang ketiga manfaatkan momentum PON ini untuk meningkatkan unit unit usaha masyarakat UKM. Sehingga multiplier efeknya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Efek dominonya juga dirasakan kepada seluruh masyarakat ya, betul sekali. Dan closing statement tadi menutup perjumpaan kita dan luar biasa sekali ya dari kedua narasumber kita di sini ada Dr. Radiman dan juga Bang Arif nih ya sudah berkenan untuk hadir di acara kita Markombur ya. Bang Munir juga terima kasih sudah menjadi partner saya hari ini. Bang Munir, kita tutup dengan siapa? Yang jelas ya kepada masyarakat Sumatera Utara, pemirsa setia TVRI Sumatera Utara, tetap nantikan kami dalam hal apapun sifatnya Sumatera Utara.
seluruh masyarakat Sumatera Utara mohon dukungannya agar PON 21 2024 adalah bagian kerja kita bersama. Kerja kita bersama, mari kita sukseskan dari keamanan, dari kelancaran, dan juga smile. Sambutlah tamumu dengan senyummu. Baik, dan itu dia tadi nasihat sedikit dari Bang Munir ya. Semoga sukses dalam PON 2024 mendatang. Dan saya Ziva Zahrinis dan juga Bang Munir. Haji Munir Nasution. Ya, pamit undur diri dari hadapan Anda, tapi pemirsa kita akan menutup perjumpaan kita dengan persembahan lagu menarik. Ini dia, Marco Band, silakan, bye-bye.